Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema implementasi 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas, yaitu tentang keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya di sesi ke-6. Tujuan perkuliahannya yaitu pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas atau keterampilan menjelaskan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasi 8 keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas dengan keterampilan bertanya. Ada beberapa komponen yang diperhatikan dalam pelaksanaan keterampilan menjelaskan, dan aspek apa saja yang harus diperhatikan adalah: pertama, dengan memberikan orientasi atau pengarahan, maka mengantarkan siswa pada pokok materi yang akan dibahas dan menjadi penjelasan yang lebih luas lagi. Yang kedua, bahasa yang sederhana. Bahasa yang diucapkan harus jelas, serta volume suara yang dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dan siswa, lalu hendaknya lancar, tidak terlalu cepat, serta menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Bila ada istilah asing atau belum dimengerti, berikan penjelasan yang dapat dimengerti. Yang ketiga, penggunaan contoh atau ilustrasi. Pemahaman siswa dapat ditingkatkan dengan menghubungkan materi dengan kejadian sehari-hari atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat, struktur atau sistematis. Agar penjelasan guru mudah diterima oleh siswa, maka hendaknya tata susunan atau langkah-langkahnya harus sistematis dan runtut. Yang kelima, guru dapat melakukan variasi baik dalam cara penyampaian materi pelajaran maupun dalam metode dan proses interaksi di saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya itu penerapan atau implementasi keterampilan menjelaskan. Penjelasan oleh guru selain untuk memberikan pemahaman, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir, mengungkapkan gagasan, perasaan, pendapat, persetujuan, keinginan, penyampaian informasi tentang suatu peristiwa, dan kemampuan memperluas wawasan. Yang kedua, pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan adalah dengan penguasaan ini memungkinkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian penjelasannya, mengestimasi tingkat pemahaman siswa, membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. Agar pertanyaan yang diajukan peserta didik dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka guru sangat dianjurkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Suasana bertanya atau menjawab harus diciptakan dalam kondisi yang kondusif dan menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa tertekan, tetapi merasa aman dan betah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, berbahasa yang jelas. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan kepada peserta didik agar menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti atau dipahami. Yang ketiga, waktu berpikir. Memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk menemukan dan menyampaikan jawabannya. Yang keempat, pemberian acuan. Pertanyaan yang disampaikan harus membantu peserta didik untuk mengolah informasi pembelajaran dan menemukan jawabannya, sehingga pertanyaan itu sendiri harus disertai dengan acuan agar peserta didik mendapat kejelasan dan memahami maksud dan tujuan isi dari pertanyaan. Yang kelima, pemerataan atau pemindahan giliran. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan secara adil dan merata kepada setiap peserta didik, agar seluruh peserta didik mendapat kesempatan yang sama atau tidak terjadi monopoli atau diskriminasi. Yang keenam, secara acak. Pernyataan sebaiknya diberikan secara acak atau tidak berurutan, sehingga perhatian peserta didik semuanya menjadi terpusat pada kegiatan pembelajaran.
Yang terakhir yaitu kebiasaan yang harus dihindari dalam implementasi keterampilan bertanya. Sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bertanya, maka setiap pertanyaan yang diajukan harus menghindari kebiasaan kurang baik seperti berikut ini. Yang pertama, menjawab pertanyaan sendiri, tidak akan bermakna. Yang kedua, mengulangi pertanyaan sendiri. Pertanyaan yang sudah jelas bila diulang-ulang akan mengganggu konsentrasi peserta didik. Yang ketiga, pertanyaan ganda dapat membingungkan peserta didik untuk menjawab. Yang keempat, mengulangi jawaban peserta didik. Sebaiknya dilakukan oleh sesama peserta didik dengan tujuan penekanan dan keaktifan. Yang kelima, memancing jawaban serentak. Tidak mendorong peserta didik untuk berpikir lebih fokus. Yang keenam, menentukan peserta didik untuk menjawab sebelum pertanyaan disebutkan. Akan mempengaruhi psikologi peserta didik itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, di hati Anda mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.